guys, ini adalah daging yang benar-benar paling best seller di Frozen Food TKI. Dan banyak juga yang nanya, dan daripada aku juga capek jawabannya satu-satu, jadi aku bikin video ini khusus buat kalian. Dan semoga dengan video ini juga kalian menambah terbuka nih pengetahuan tentang daging-daging, dan juga supaya kalian juga bisa tahu jelas mana daging yang kalian butuhkan dan mana daging yang harus kalian beli kalau lagi pengen bikin sesuatu. Oke? Aku jelasin dulu ya satu-satu. Kita lihat dulu dagingnya seperti apa. Dari di ujung sebelah sini saudara-saudara, guys, ini ada daging rib eye ya, bisa dilihat ini daging rib eye. Ini ada namanya daging beef suki, ini beef yosi, ini adalah lidah, ini adalah karubi, ini sirloin meltik slice, ini ayam slice, sirloin, tenderloin, salah iya wagyu. Oh ini wagyu guys, ini salah guys, aku nggak kebaca. Ini wagyu, ini tenderloin, ini sirloin, ini tokusen wagyu. Oke. Nah, ini aku syutingnya ini emang bener-bener ngedadak. Jadi aku juga nggak milihin yang bagus-bagus ya. Emang ini, jadi apa yang kalian lihat ini yang memang bener-bener keadaan yang sesungguhnya. Aku nggak pilihin yang bagus-bagus, bener-bener ini random semua. Aku ambil yang ada. Jadi kalian bisa lihat ya kurang lebih kondisinya seril-realnya kayak gini. Jadi what you see is what you get, okay? And that what you pay. Nah, aku mau ngejelasin lagi satu-satu tentang si dagingnya. Harganya nggak aku sebutin. Kalian kalau mau lihat harga bisa di Instagram. Soalnya harga daging ini kan rada naik turun ya. Nanti kalau misalnya aku sebutin harganya di sini, nanti kalau pas naik aku dibully massal. Oke, enggak. Pokoknya kurang lebih kalau kalian penasaran harganya langsung aja lihat di Instagram. Kita buka-bukaan langsung semua harganya ada di Instagram semua. Oke? Nah, aku jelasin dari yang paling laku dan best seller. Itu adalah beef yosi. Nah, si daging beef yosi ini adalah si daging dari perut sapi ya. Jadi kalau sapi punya perut dan banyak lemaknya, ini adalah si beef yosi. Nah, si beef yosi ini semua daging kita ini udah di slice tipis, kurang lebih 1 sampai 1,5 mili. Dan semuanya ini adalah packingan 500 gram. Jadi kalau misalnya kalian nanya packingannya, ini semua 500 gram. Dan kalau misalnya kalian mau packing yang lebih kecil dari ini, ada langsung ke packingan personal, kurang lebih antara 100 gram sampai 135 gram gitu loh ya. Dan itu kalau misalnya packingan personal ya itu bisa dimakan buat 1 orang lah gitu. Kalau misalnya enggak, buat sekali masak lah gitu. Kalau misalnya kalian males ngebungkusin sendiri. Tapi kurang lebih ini packingannya 500 gram. Oke guys. Nah, si daging beef yosi ini adalah daging yang paling populer karena harganya kurang lebih yang paling terjangkau. Dan kalau misalnya dibilang teksturnya ini paling oke lah, paling reasonable buat dimakan. Ini kalau misalnya kurang lebih kalian penasaran, teksturnya tuh seperti daging yoshinoya atau daging-daging yang kayak di all you can eat itu, atau daging-daging yang ada di Koreaan yang all you can eat 100 ribuan. Pasti mereka pakai dagingnya ini, soalnya dagingnya paling murah. Nah, si daging yang kalau kalian beli pasti dagingnya kita tuh begini dan rapi ya, dan kurang lebih bentuknya juga pasti kayak gini. Kalau misalnya ditanya lemaknya banyak enggak, ya seperti yang kalian bisa lihat ya, lemaknya kurang lebih kayak gini. Dan kita juga bukan yang kayak jahat ya, yang atas bagus yang bawah jelek, enggak guys ya. Dia dari atas sampai bawah tuh pasti begini guys ya. Kalian jangan khawatir, nanti bawahnya isinya lemak semua, enggak, kurang lebih pasti kayak gini ya. Kalau misalnya kalian bisa bilang, Ci, tolong pilihin yang lemaknya sedikit, atau misalnya ada yang meminta lemaknya banyak, ya kalian bisa request aja sih. Tapi ya kita nggak janji, tapi kita usahakan gitu ya. Soalnya susah juga sih, kan namanya sapi kan semuanya nggak bisa sama gitu kan. Ada sapi yang lebih gendut, ada sapi yang lebih kurus. Jadi emang rada-rada susah gampang gitu making dagingnya. Tapi kurang lebih pasti kualitasnya sama dan sama-sama enak. Oke? Nah, terus semua daging ini adalah daging impor. Jadi ini tuh semuanya tuh bukan daging Indonesia, bukan daging lokal lah ya. Jadi ini semuanya daging impor, makanya kualitasnya juga beda sama daging-daging lokal yang kalau bisa kalian beli di pasar. Terus makanya juga kenapa si daging-daging ini harus frozen. Karena kan dari luar negeri bro, gimana caranya lo bawa dari luar negeri pagi-pagi di black, di sini udah sampai, nggak mungkin kan. Jadi makanya ini semua pasti frozen gitu. Oke guys, terus aku mau ngejelasin daging apa lagi ya. Ini bisuki. Ini adalah daging yang rada laku juga. Kalau misalnya orang bilang kalau misalnya daging yosi itu terlalu banyak lemaknya dan terlalu kenyal-kenyal gitu, nah kalian belilah daging beef suki ya. Si daging beef suki ini adalah daging yang kurang lebih 95% daging tok. Harganya ini yang mungkin rada paling terjangkau juga di antara semuanya, karena harganya paling beda 10.000 sama si beef yosi. Ini semuanya isinya daging semua ya. Cuman ya ada lemaknya lah, dikit-dikit lah gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin, kalau bisa ditanya alot enggak,
ya aku pasti jawab nggak alot karena kan ini sebelumnya udah tipis ya. Tapi kalau misalnya dibilang empuk banget enggak, ya ini kurang lebih paling, kalau misalnya di ranking ya di antara semua perdagingan ya ini yang paling rada bawah lah gitu. Oke, karena murah guys. Nah ini biasanya kalau misalnya si beef suki ini biasanya tuh aku ambil dari bagian paha sapi, kalau nggak bagian dada sapi. Oke, jadi makanya teksturnya ini. Tapi kalau misalnya dibilang empuk nggak ya empuk, soalnya kan ini udah tipis gitu kan. Terus kan dagingnya juga daging impor, jadi nggak mungkin yang kayak alot kayak daging lokal gitu loh guys. Oke, lanjut guys ke daging apa lagi ya? Ini deh, si daging ini guys ya, si daging rib eye, daging tenderloin sama daging sirloin ya. Rib eye, tenderloin, sirloin. Ini tuh daging yang harganya sama, ini tiga-tiganya tuh harganya sama. Dan kalau misalnya dibilang daging yang paling empuk yang mana, otomatis daging yang paling empuk adalah daging tenderloin. Ya kalau misalnya kalian punya anak dan bilang Cici yang paling empuk yang mana, daging tenderloin paling empuk. Oke, dari antara tiga ini ya. Kalau misalnya kalian tahu apa bedanya tenderloin sama sirloin sama rib eye, mereka tuh tiga-tiganya itu berada di kalau di sapi ya itu tuh kayak di bagian atas perut lah gitu, rada ke belakang gitu. Jadi di bagian apa ya? Pokoknya mah di bagian atas perutnya sapi lah, di belakang. Di bagian sininya sapi lah ya, punggung. Pinggang sapi. Ini tuh tiga-tiganya itu berada di pinggang sapi. Ya, kalau misalnya paling empuk pasti tenderloin. Karena dia nggak ada lemaknya sama sekali, bener-bener pure daging doang. Kalau ada lemaknya dikit-dikit nyangges lah ya, tapi kan isinya daging semua gitu. Kalau daging sirloin, ini daging pinggirnya itu lemak, makanya namanya sirloin. Karena emang ada daging lemaknya, tapi cuma di ujungnya doang. Tapi ini juga bukan yang lemak kalau misalnya dimakan jadi genyol-genyol gitu, enggak. Ini lemaknya lemak impor guys, jadi kalau misalnya dimakan ini lemaknya nanti melting yang isinya juicy gitu. Nah ini si sirloin ya. Nah terus kalau misalnya aku secara pribadi aku paling suka si daging rib eye. Karena si daging rib eye ini adalah daging yang si lemaknya tuh nyebar. Ya kalau misalnya si sirloin lemaknya cuma di pinggir, kalau si rib eye ini bisa kalian lihat ya, lemaknya ada di tengah lah, ada di sini lah, ada gurat-gurat halus lemaknya. Nah ini nanti yang bisa dibilang kalau misalnya dipanggang, daging yang rib eye ini paling juicy guys. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen yang paling empuk, tenderloin, full daging. Yang paling juicy rib eye. Yang paling kalau misalnya kalian memang suka makanin lemak, pilih yang sirloin. Dan tiga-tiganya ini kalau misalnya bisa dibilang ini posisinya sebelahan gitu loh. Kalau misalnya di sapinya ya, itu posisinya sebelahan. Jadi kurang lebih rasanya nggak akan terlalu beda jauh, paling 11-12 gitu. Kalau misalnya seandainya tenderloin habis, kalian pakai pilih rib eye aja gitu. Karena ini kurang lebih rasanya mirip-mirip gitu guys. Karena di sapinya pun mirip-mirip. Nah terus kalau misalnya itu aku juga mau ada si daging ayam yang di slice. Ini ada daging ayam di slice ya. Jadi kalau misalnya nge-slice sendiri, kalian nggak akan bisa mungkin slice setipis ini ya. Bisa sih kalau kalian master chef, kalian bisa bikin daging ayam setipis ini ya. Tapi kalau misalnya aku, udahlah beli aja daging ayam. Ini paling murah guys. Kalau misalnya kalian mau barbekyuan versi ekonomi, pilihlah daging ayam karena dia paling murah. Oke? Nah terus ada lagi nih, ini adalah daging yang rada spesial lagi, itu adalah daging karubi. Ya, ini tuh daging yang premium. Kenapa? Karena ini memang kalian bisa lihat ya, si lemaknya tuh banyak dan tersebar. Jadi si lemaknya ini membuat si dagingnya ini bakalan jadi juicy dan empuk ya. Nah tapi dan juga ini si daging karubi ini sama aku tuh nggak di slice tipis, tapi ini aku slice 0,5 cm. Jadi kalau misalnya kalian makan ini ada gigitannya gitu loh guys. Jadi kalian kalau lagi barbekyuan nggak bosan gitu guys. Oke? Nah terus ini adalah daging wagyu ya. Ini daging wagyu MB3. Ini kalau misalnya dibilang grade-nya, ini adalah grade daging yang lebih tinggi daripada daging yang tadi. Yang lain-lain, ini grade-nya lebih tinggi, makanya dia harganya lebih mahal sedikit. Tapi kalau misalnya aku nanti kedepannya bakal nyediain juga. Ini kan grade 3. Nanti ada yang grade 6 sama grade 9. Cuma kalau harganya mahalnya sesuainya wayahna. Oke? Ini kalau misalnya kalian pada mamis-mamis dan bunda-bunda suka nanya kepada aku, kalau misalnya daging yang buat anak yang empuk yang mana, biar anaknya tuh gak susah makan daging, kalian belilah yang daging wagyu MB3. Karena jujur ini dagingnya tuh kataku udah empuk. Jadi kalau misalnya dimakan buat anak-anak yang lagi GTM gitu ya, lagi turun gigi atau yang lagi mau naikin berat badan, booster nih ya buat bunda-bunda sekalian, ya belilah yang ini. Daging wagyu MB3 itu aku rekomendasi banget. Baik. Karena ini memang dagingnya ini rada premium, makanya harganya juga lebih mahal. Tapi aku juga nggak jual harga yang mahal-mahal kayak di supermarket, enggak ya. Ini harga daging aku ini harganya jauh di bawah supermarket, dan aku sudah membuktikannya karena aku sudah ke supermarket dan aku sudah melihat daging-daging mereka. Dan
kadang-kadang daging-daging mereka malah grade-nya di bawah daging aku gitu loh. Nah, tapi kadang-kadang ada juga sih daging yang mereka yang lebih tinggi grade-nya, karena aku belum sedia aja dagingnya yang bagus-bagus. Nanti kan daging-daging bagus aku selanjutnya ya. Nah, terus ini ada juga yang spesial. Ini jarang ada di mana-mana, tapi aku jual guys. Dan ini kalau misalnya dipakai buat barbecue ini asik banget deh. Ini ada daging tokusan wagyu ya. Dan ini adalah daging namanya meltik slice. Oke. Nah, kalau si daging meltik slice ini adalah dari daging sapi ya. Kalau nah kalian juga harus ngebedain antara daging wagyu sama daging meltik wagyu. Oke. Daging wagyu itu adalah daging benar-benar dari sapi yang jenisnya wagyu. Oke. Kalau daging meltik adalah daging sapi impor yang disuntik sama minyak canola supaya seratnya pecah. Nah, si minyak canola ini berfungsi sebagai ceritanya masih lemak dagingnya gitu loh. Jadinya si dagingnya itu karena seratnya pecah kan dia jadi empuk. Gitu. Jadi kalian ngebedain ya, benar-benar antara daging wagyu sama meltik wagyu. Jadi daging meltik wagyu itu bukan daging wagyu seutuhnya, itu adalah daging wagyu yang istilahnya dibikin sama manusia supaya kita nih yang Miss Queen ini bisa merasakan daging wagyu yang mirip lah gitu sama daging wagyu aslinya ya. Tapi daging wagyu itu sendiri juga beda-beda grade-nya ya. Grade yang paling tinggi itu adalah grade 9. Itu istilahnya. Nah, ngebedain grade-nya itu dari mana? Dari sebaran lemaknya. Jadi kalau misalnya si daging itu makin banyak kayak serat-serat putihnya, itu grade-nya makin tinggi. Kalau si dagingnya itu nggak banyak sih serat-serat putihnya, grade-nya makin bawah ya. Jadi grade 9 itu yang paling tinggi, grade 3 itu yang paling biasa aja lah gitu. Oke? Nah, ini adalah namanya daging tokusen wagyu. Tokusen ini adalah merek ya. Ini sebetulnya ini merek itu merek tokusen gitu loh. Wagyu itu jenis dagingnya lah gitu. Nah, ini juga udah di slice tipis. Kalian juga kalau misalnya ini juga kalau misalnya diapa-apain juga enak juga sih, mau di barbecue, mau di oseng, mau diapa-apain lah, gimana kalian lah, gimana imajinasi kalian juga bisa, ini juga enak. Kalau misalnya yang ini juga kalau misalnya mau di barbecue juga enak. Oke? Nah, terus ada juga satu lagi adalah daging lidah. Ini guys, daging lidah guys ya. Nah, si daging lidah ini adalah spesial buat kalian pecinta oxtail, daging lidah sapi. Ini juga lidahnya sama aku udah diiris-iris tipis, jadi ini semuanya udah oke banget kalau misalnya kalian mau barbekyuan ala-ala Jepang. So, kalau di Jepang si daging lidah ini tuh laku banget guys. Soalnya teksturnya beda sama daging biasa, dia kayak ada kenyal-kenyalnya gitu dikit. Baik. Dan satu lagi ya, daging kita ini semuanya adalah daging impor. Nanti udah ini aku akan bacain biasa pertanyaan-pertanyaan yang biasa kalian suka tanyain. Kurang lebih ini aku sudah menjelaskan. Nanti kita lanjut lagi ke video part 2, yaitu video penjelasan tentang daging. Oke guys, ini aku masuknya ke pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang daging yang aku jual. Oke, yang paling banyak ditanya adalah nomor 1 adalah dagingnya halal nggak kak? Aku bisa bilang dengan pede 100% dagingnya itu halal. Saudara-saudara aja jangan takut, langsung aja beli ya. Ini semuanya tuh dagingnya 100% halal. Semua dagingnya ini walaupun impor, karena mereka impornya emang khusus ke Indonesia, jadi mereka dari luar negerinya sendiri itu emang harus mewajibkan halal. Jadi si departemen di Kementerian Perindustrian lah ya, pokoknya yang ngurusin tentang impor sapi, mereka tuh wajib pokoknya semua daging yang masuk ke Indonesia itu, apalagi sapi atau apapun juga daging yang masuk ke Indonesia itu harus halal. Oke, jadi daging sapi ini semuanya sudah halal. Kalau misalnya nanti aku kasih lihat ya sertifikatnya, kalau misalnya kalian mau, ada yang penasaran, aku bisa kasih lihat sertifikatnya. Jadi semuanya ini halal. Dan di toko aku tuh tidak menjual daging B2 sama sekali. Jadi nggak ada yang namanya kontaminasi atau tersentuh atau itu nggak ada, karena aku nggak jual daging B2. Jadi semuanya adalah daging sapi dan halal guys. Hai. Terus pertanyaan nomor 2. Biasanya suka banyak banget yang biasa gini, Ci cariin yang seger ya, dagingnya fresh kan, dagingnya seger kan. Nah ini ya sekali lagi guys ya, aku kasih tahu, daging ini tuh semuanya adalah daging impor. Oke ya, impor itu berarti mereka tuh sudah di black itu di luar negeri guys. Gimana caranya? Pagi di black di sana nggak mungkin sore sampai sini kan. Nah tapi makanya sekarang ada teknologi namanya freezer guys ya. Jadi di sana tuh mereka tuh udah selesai potong tuh, udah bersih tuh langsung masuk ke freezer, dibawa ke Indonesia di freezer, sampai ke tempat aku pun masih beku, aku potong pun, aku slice pun masih beku. Jadi si daging ini tuh sebetulnya tidak pernah tidak beku gitu. Kalau misalnya dibilang seger fresh ya
Ya bukan berarti si daging ini habis dibelah langsung ada di sini, tidak ya. Mereka harus melalui proses ekspor impor gitu. Cuman yang pasti adalah daging ini tuh nggak pernah keluar dari freezer, jadi selalu beku. Jadi daging ini tuh tidak mengalami yang namanya perbedaan suhu gitu. Jadi kalau bisa dibilang daging ini ya dagingnya bagus-bagus dan segar-segar gitu. Kalian bisa ngeliat aja sih dari warnanya ya. Kalau misal kalian ke toko, kalian bisa lihat sendiri gitu loh si dagingnya tuh kayak gimana warnanya ya. Dan dagingnya ini biasanya kan karena aku masukin dalam freezer supaya dia kualitasnya nggak turun, atasnya tuh ada es batunya gitu loh guys ya. Nanti kalau misalnya kalian udah encer, si dagingnya ini bakal kelihatan warnanya lebih merah. Kenapa kalau misalnya di toko aku tuh warnanya bukan nggak begitu merah sih, ketutupan, biasanya ketutupan sama si es batu gitu loh. Nanti kalau misalnya udah encer es batunya, nanti kalian baru lihat warna-warna dagingnya indah-indah gitu, right? Terus selanjutnya banyak juga yang nanya, si dagingnya harus dicuci lagi atau enggak? Ya, aku kasih tahu dagingnya nggak usah dicuci lagi. Kalau bisa jangan dicuci lagi, oke? Tapi kalau ternyata sama kalian mau dicuci ya udahlah, itu kan udah beli ini daging kalian ya. Tapi kalau misalnya tahu dagingnya tuh jangan dicuci lagi karena daging ini semuanya sudah bersih. Kalau misalnya kalian ngelihat si dagingnya ini ada kayak cairan gitu ya, merah-merah, itu sama kalian dilap aja pakai tisu. Soalnya kalau si daging ini dicuci lagi, yang pertama dia tuh mengurangi rasa original si sapi, ya. Jadi rasa sapinya tuh nanti berkurang nih. Terus yang kedua, nanti bisa malah si air kalian biasanya misalnya ada bakterinya, nanti malah bisa merusak si dagingnya. Oke. Dan kalau misalnya dagingnya dalam basah-basah itu kalian masak, nanti bakal ngurangin si kualitas dagingnya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kayak biasanya suka ada ngegenang merah gitu, itu tuh sebelum bukan darah guys ya. Tapi tuh ini kan soalnya kan dimasukin ke dalam freezer kan, jadi kan suka ada esnya. Nah esnya ini tuh meleleh terus bercampur dengan warna si daging ini, jadinya tuh dagingnya merah gitu, airnya merah gitu. Tapi itu bukan darah guys, oke? Jadi nggak usah khawatir. Nah seperti yang kalian lihat ya, pokoknya daging-dagingnya itu semuanya aku udah di slice tipis. Tapi aku juga jual sih dagingnya, kalau misal kalian mau kayak daging steak, daging lainnya juga aku jual. Nanti ada di videonya terpisah lagi buat menjelaskan ya, karena video ini tuh khusus spesial buat menjelasin daging slice ya. Ini semuanya tuh udah di slice tipis. Kalau misal kelihatannya kayak kalau ini masih ngebentuk jadi satu ya, karena sama kita kan dipadetin gitu guys. Tapi kurang lebih ini semuanya udah di slice tipis. Dan kalau misal kalian nanya biasanya dimasak apa sih kak gitu kan, yang pertama pasti ini tuh buat barbekyuan, kalau nggak buat oseng-oseng, kalau nggak buat sabu-sabu, kalau nggak kalian mau bikin apa lagi sih pakai daging ini. Kalau mau kalian potong-potong masukin nasi goreng bisa, mau kalian potong-potong masukin ke sop bisa, kalian mau potong-potong masukin ke pasta bisa, kalian mau gulung-gulung juga bisa. Pokoknya sesuai dengan imajinasi kalian aja deh, kalian mau bikin daging ini jadi apa gitu. Tapi daging ini kan semuanya kurang lebih daging impor ya. Kalau daging impor tuh beda sama daging lokal. Kalau daging impor itu masaknya jangan kelamaan, semakin lama semakin alot. Beda banget sama daging lokal. Kalau daging lokal semakin lama semakin empuk ya. Jadi kalau misalnya daging yang kayak begini, kalian jangan masaknya jangan kelamaan guys, oke? Jadi masaknya kayak asal udah kelihatan mateng. Apalagi kalau misalnya kalian barbecue nggak usah lama-lama, karena udah tipis ya dia cepet banget matangnya. Asal kayak udah matang sampai dalam ya udah aja. Jadi jangan terlalu lama diamkin gitu, nanti malah jadi si rasa jusnya itu, rasa asli sapinya itu nanti hilang karena dia menguap gitu si jus si daging ini gitu. Makanya dia masaknya jangan lama-lama. Maaf kak, maaf kalau boleh tahu proses pemotongan dagingnya bersertifikat halal nggak? Halal, jangan khawatir. Jual daging beef buat steak nggak beb? Jual beb, jual. Nanti aku jelasin lagi ya udah ini ya tentang khusus daging steak ya, jual beb. Cara marinasi daging biar meresap berapa lama ya kak? Nah kalau misalnya pakai saus yang kalian beli juga di aku ya, tadi aku udah jelasin juga. Kalau misalnya sausnya yang kental, kalian tuh cuma setengah jam, 15 menit juga sebetulnya udah cukup, karena dia kental kan, dia cepet nempel gitu loh ke dagingnya. Cuma karena dagingnya juga nggak alot, nggak usah lah sampai dimarinasi semalaman gitu, nggak usah. Tapi kalau misalnya si sausnya ini encer, kalian ya semalaman ditaruh atau minimal 4 jam supaya si saus yang encer itu menyerap sampai ke dalam dagingnya gitu. Jadi kalau misalnya daging yang kayak begini nggak usah dimarinasi lama-lama, setengah jam juga sebelum kataku udah cukup banget. Oke? Terus ada paket barbecue gitu nggak kak? Ada guys. Kalian daripada misalnya anak-anak suka ada yang bilang, aduh aku pengen nyobain daging ini gitu kan sedikit-sedikit tapi nggak mau beli banyak-banyak ini. Ada guys pakai barbecue ya, nanti WA aja kalau nggak langsung lihat di Instagram, ada pakai barbecue-nya. Kurang lebih ya adalah beberapa daging-daging di sini kita paketin, oke? Kalau misalnya kalian mau nyoba yang 20 ribuan juga itu ada, kalian juga bisa beli sendiri ya. Terus
sama beef yosi. Guys, lihat aja guys di sini. Kalau beef yosi itu lemaknya banyak ya, dah. Jadi kayak lemak daging gitu kayak layer. Kalau misalnya beef ini 100%, nggak 100% sih. Udah aku dibully. 90% lah full daging. Oke. Jadi kalau kalian nanya yang paling mana yang paling empuk ya pasti wagyu. Tapi di bawahnya wagyu tenderloin, di bawahnya tenderloin rib eye, terus sirloin, terus baru ini si bisuki. Jadi kalau misalnya ini juga cukup sih, lumayan empuk juga. Oke. Terus nah guys, satu lagi nih yang mau sampaikan ya. Ini kan kalian udah ngeliat ya, dagingnya kurang lebih pasti begini. Cuman kadang-kadang mungkin ada sedikit perbedaan karena namanya daging ya. Kan kayak manusia ada yang sapi kurus, ada yang sapi gendut gitu. Cuman kita pasti bakal berusaha supaya si kualitas dagingnya itu tetap sama. Cuman kadang-kadang yang susah itu ngebedain, misalnya kayak kok ini lemaknya lebih banyak sih, kok ini yang ini kok lemaknya nggak adaan. Nah itu jadi aku sudah berusaha sebaik mungkin biar kualitasnya tetap sama. Tapi sekali lagi bahwa kondisi daging juga beda-beda. Jadi jangan kalian berharap bakal dapat 100% yang benar-benar mirip banget. Cuman kalau misalnya kalian mau milih, langsung milih aja ke toko boleh. Kalau misalnya kalian mau minta difotoin sebelum beli juga boleh, lewat WA aja ya. Oke? Tapi kita tetap pasti bakal berusaha untuk biar seenggaknya kualitasnya tetap sama. Gitu aja guys. Oke guys, segitu aja penjelasan aku tentang daging-daging ini. Semoga berguna buat kalian, semoga juga menambah info. Dan sekali lagi aku bukan profesional banget di bidang persapian ini, tapi ini berdasarkan yang aku tahu dan juga berdasarkan pengalaman selama beberapa tahun ini mengurusi perdagingan ini. Oke guys, jadi kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, tulis aja di komen atau di DM aja langsung ke frozenfood.tki, nanti aku pasti bales ya. Kalau misalnya kalian bisa ada info-info tambahan, ya tulis juga aja di bawah ya, di komen gitu guys. Terus kalau misalnya nanti kalian penasaran, misalnya kakak ini bikinnya gimana, Cici ini resepnya apa, tenang, kalian tungguin aja di channel ini. Semoga aku punya niat dan kerajinan untuk membuat video-videonya ya. Dadah.